Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas aksi nyata topik 5 pada mata kuliah Design Thinking. Tugas ini disusun oleh pertama, Hana Pertiwi, kedua, Hesti Oktavia, ketiga, Hukama Rizky Yusria, keempat, Leni Kartika Sari, kelima, Logan Nurmantara, dan yang keenam, Muhammad Rizal Harbiah Tamimi. Kami dari PPG Prajabatan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sriwijaya, gelombang 1 tahun 2022. Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar yang berisi poin-poin sebagai berikut. Dalam proses pelaksanaan kegiatan Design Thinking, saya dan anggota kelompok lainnya memutuskan untuk melaksanakan wawancara terhadap 4 orang peserta didik di kelas 11 sebagai sampel. Ketika kami melakukan tahapan empathize, kami menemukan bahwa peserta didik yang berada pada sekolah mitra di SMA Negeri 11 Palembang memiliki permasalahan pada rendahnya tingkat motivasi dan minat belajar. Sehingga kami merancangkan sebuah media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik yang berada pada sekolah mitra. Untuk itu, dengan adanya mata kuliah Design Thinking ini, kelompok kami ingin menyarankan dan memberikan ide tentang media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik yang dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Selanjutnya, latar belakang peserta didik. Nah, profil peserta didik diketahui berdasarkan hasil observasi di sekolah mitra. Profil peserta didik ini digali lebih lanjut melalui wawancara mendalam atau biasa kita kenal dengan in-depth interview. Selanjutnya, untuk merancang media pembelajaran terdapat 4 fase design thinking. Yang pertama, empathize, yang kedua, define, tahap yang ketiga, idea, dan yang terakhir adalah prototype. Nah, 4 tahap ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Tahap yang pertama yakni tahap empathize. Nah, di tahap ini kami selaku tim melaksanakan observasi dan juga in-depth interview. Hasil yang kami dapatkan yakni peserta didik kelas 11 SMA N11 Palembang memiliki karakteristik yang pertama, kognitif yang sedang, motivasi dan minat belajar yang rendah, dan yang terakhir, sebagian peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tentunya terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang sangat baik. Namun permasalahan yang kami temui di lapangan yakni peserta didik memiliki motivasi yang rendah dan juga memiliki keterbatasan dalam mengemukakan pendapat di depan kelas. Selanjutnya, fase divine. Dalam fase divine ini, kami merancang media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi belajar mereka pada proses belajar bahasa Inggris di dalam kelas. Tahapan yang ketiga adalah tahapan ide. Di tahapan ini, kami melakukan langkah-langkah ideasi, yaitu 1. Menghasilkan ide sebanyak mungkin, yang kedua, pemungutan suara, yang ketiga pengelompokan suara, dan yang keempat adalah putusan akhir. Dalam putusan akhir yang kami buat, kami menghasilkan design challenge, yaitu bagaimana kita bisa membuat media belajar bahasa Inggris yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar peserta didik kelas 11 dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Pada slide ini dapat kalian lihat hasil ide-ide yang telah kami dapatkan. Ada 12 ide di sini. Pertama, menggunakan media krisis, kedua media Kahoot, ketiga menggunakan ClassPoint, keempat menggunakan media Canva, kelima media peta konsep, keenam media flashcard, ketujuh adalah media YouTube, 8 media board game, 9 media card game, 10 media Scrabble words, 11 media peta dan globes. Yang terakhir adalah outdoor activity. Pada slide ini dapat dilihat hasil pemungutan suara yang kami lakukan, di mana yang gemar hati menyatakan bahwa media ini dirasa mudah untuk dilakukan. Dan pada simbol bintang
merasa media tersebut sangat berdampak dilakukan. Sehingga hasil dari pelompong suara tersebut kami mendapatkan keputusan akhir menggunakan ide pertama dengan menggunakan media kuisis. Berdasarkan dari hasil pemungutan suara yang kelompok kami lakukan, akhirnya diputuskan untuk melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Ada beberapa alasan kenapa menggunakan media Quizizz. Yang pertama, sederhana tapi menarik. Kedua, karena peserta didik lebih cenderung suka menggunakan dalam berpintar ketika mempelajari sesuatu. Tiga, tidak banyak alat yang ditunjukkan. Keempat, itu biaya rendah dan banyak manfaat. Kelima, fleksibel, di mana penggunaan aplikasi ini dapat disesuaikan dengan keadaan. Berikut adalah dukungan dari studi terdahulu. Berdasarkan pendapat dari Guhlin tahun 2016 yang mengungkapkan tentang Quizizz, yaitu Quizizz memungkinkan pendidik membuat kuis multi pemain yang dapat digunakan di hampir semua perangkat. Kemudian ada studi dari Purnomo tahun 2018 dalam blognya, Quizizz memberikan keuntungan bagi pendidik. Keuntungan Quizizz bagi guru adalah akan ada grading otomatis. Kemudian, Quizizz membuat analis seperti soal yang semuanya dapat diunduh berupa file Excel. Kemudian, ada penelitian yang dilakukan oleh Purba pada tahun 2019 bahwa penggunaan media evaluasi pembelajaran Quizizz dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Kemudian, ada penelitian dilakukan oleh Wihatati DKK pada tahun 2019 juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelas yang menggunakan aplikasi Quizizz berbasis smartphone dibandingkan kelas yang menggunakan metode konvensional dalam proses pembelajarannya. Slide selanjutnya berhubungan dengan dokumentasi proses. Pada slide ini, kelompok kami menampilkan foto, dokumentasi, proses penggunaan media pembelajaran Quizizz di dalam proses pembelajaran di dalam kelas pada praktik pengalaman lapangan siklus yang lalu. Dimulai dari siswa yang membuka aplikasi Quizizz, kemudian memasukkan kode referensi atau kode referral yang didapatkan dari pendidik. Kemudian selanjutnya mereka mulai mengerjakan tugas atau post-test yang diberikan oleh pendidik pada saat itu. Tentunya pengerjaan tugas ini dilakukan secara individual atau individu per individu. Selanjutnya di slide penjelasan mengenai prototype. Nah, di slide ini kami menjelaskan tentang prototipe yang kami pilih, yaitu media pembelajaran Quizizz. Nah, di sini kami memutuskan untuk menampilkan video salah satu teman sejawat kami yang mengajar dan menggunakan aplikasi Quizizz ini sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Oke, selamat menonton. If you don't have any question, Mr. Steve will give you post test. Okay, so be careful when you answer the post test. I will send the link to Azriel, and Azriel, again, just drop it to your friends. Okay? Ini pertanyaannya, but be careful. Just do your, just do by yourself ya, jangan sendiri ya. Udah masuk semua, 33 ya, 32 ya. Let's go. Go. Siap. Dari prototipe yang kami sampaikan, kami mendapatkan ide saran perbaikan, seperti prototipe kami ini akan dikaitkan dengan teknologi baru dalam pembelajaran dan pengajaran, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi Quizizz pada daerah 3T. Dan yang kedua, yaitu dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu bagaimanakah Quizizz ini dalam mengimplementasikan experiential learning. Dari prototipe yang kami sampaikan pada presentasi kali ini,
Kami mencantumkan referensi yang dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Baik, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.